Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman hebat. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, materi kali ini kita akan mengenal karakteristik anak cerdas kinestetik. Oke, sebelum mulai sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit mengulas kecerdasan kinestetik itu apa, supaya teman-teman juga tidak lupa ya. Kecerdasan kinestetik adalah kemampuan anak menggunakan ketangkasan tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan dan menggunakan keterampilan tangan untuk mengubah atau menciptakan sesuatu. Thomas Armstrong, ahli pendidikan dari Amerika, mengatakan hal ini mengarah kepada kemampuan fisik seperti koordinasi, keseimbangan, keterampilan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan. Nah, Howard Gardner, ahli psikologi perkembangan manusia dari Harvard University, mengatakan bahwa kecerdasan kinestetik itu muncul saat seseorang mampu melakukan gerakan yang amat baik seperti berlari, menari, atau menciptakan sesuatu seperti seni atau kerajinan tangan. Oke, teman-teman, kita perhatikan ciri anak-anak kita ya. Saya yakin pasti teman-teman banyak sekali menemukan ciri-ciri ini pada anak-anak. Anak kinestetik itu harus bergerak dan melakukan aktivitas. Anak akan selalu menggerakkan kakinya ya, dia tidak bisa diam ya, tandanya ya, melompat-lompat, mengetukkan jemari, sering tak pernah bisa duduk diam. Mereka belajar melalui gerakan tubuh serta sentuhan. Kemudian anak kinestetik juga memiliki ingatan fisik yang hebat. Jadi anak belajar dengan cepat dan memiliki ingatan kuat akan apa yang mereka lakukan dengan gerakan. Ya, banyak gerak pokoknya anak ini ya. Nah, anak kinestetik itu juga seringkali memiliki bakat dalam aktivitas fisik. Ya, jadi anak tuh tampil menonjol dalam kegiatan lari, renang, menari, atau kegiatan olahraga yang lain. Dan anak kinestetik itu memiliki gerakan yang amat terkoordinasi dan mempunyai naluri yang bagus terkait tubuh mereka, terkait ruang dan waktu. Contohnya, anak memiliki koordinasi tangan dan mata yang luar biasa seperti reaksinya yang cepat, ya. Anak kinestetik itu itu sulit untuk duduk tenang ya. Selalu ingin bergerak. Energi yang dimiliki anak kinestetik itu seperti tidak ada habisnya. Mereka akan selalu bergerak baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Anak kinestetik juga mudah gelisah ketika diminta duduk tenang ya, diminta duduk diam. Dia akan merasa sedih dan tak nyaman ketika duduk lama. Bahkan saat duduk-duduk dia akan berusaha menggerakkan anggota badannya, meski tidak secara terang-terangan atau bahkan secara tidak sadar. Kemudian anak kinestetik juga gemar menyentuh semua yang dilihatnya. Jadi di sepanjang jalannya yang dia lihat di sekitarnya, dia pasti sentuh ya. Jika melihat sesuatu yang baru, biasanya mereka tidak dapat menahan diri untuk menyentuh atau mencoba memainkannya. Kemudian anak kinestetik juga kerap menggunakan gerakan atau bahasa tubuh saat mengekspresikan diri atau mengungkapkan emosinya saat itu. Ya, teman-teman pernah lihat kan ada anak-anak juga kalau lagi marah dia akan sangat aktif dalam gerakannya, kuat lagi ya tenaganya. Kemudian mencari perhatian lewat perhatian fisik seperti menyentuh orang lain ya. Seperti memeluk gitu, memegang atau menggoyang-goyangkan tubuh kita gitu ya, seperti itu mencari perhatiannya. Anak kinestetik juga suka mengerjakan sesuatu yang memungkinkan menggunakan tangannya secara aktif. Senang dengan kegiatan yang mengasah keterampilan tangan. Nah, dia kalau diminta membuat prakarya gitu, dia senang sekali ya anak-anak kinestetik ini ya. Jika ada mainan baru, biasanya langsung mencoba memainkan ya.
Mainan tak hanya didiamkan saja, seringkali dibongkar ya, kemudian dipasang kembali ya. Seperti itu ya mereka saking aktifnya ya. Kemudian jika berkomunikasi sering menggunakan kata-kata yang mengandung aksi. Misalnya, ayo kita main. Seperti itu ya. Ayo kita jalan-jalan, ayo kita bermain mencari jejak, seperti itu ya. Jadi komunikasi itu ada actionnya, selalu mengajak untuk bergerak. Gemar memakai objek nyata untuk alat bantu belajar dan cenderung menggunakan jarinya untuk menunjuk kata-kata yang dibacanya. Ketika belajar dia akan terasa lebih mudah kalau ada objek langsung yang bisa diamati untuk dieksplorasi. Nah itu dia ya, kalau teman-teman suka sekali dengan objek langsung pada saat kita mau mencari tahu sesuatu, mungkin termasuk salah satu yang kinestetik ya. Kemudian jika menghafal sesuatu biasanya sambil berjalan atau melihat objek secara langsung. Ya ini pokoknya dia tidak bisa duduk tenang ya atau diam. Oke, kemudian ada lagi ciri-cirinya yaitu suka mengunyah permen ya ketika mendengarkan penjelasan dari guru. Mengunyah permen itu untuk menjaga dia tetap konsentrasi dalam memperhatikan guru. Mungkin teman-teman sendiri juga pernah melakukan itu ya. Kemudian dia juga menyukai buku dan filmnya yang bertualang ya. Imajinasinya seolah ikut bertualang dalam cerita di buku atau di film itu. Kemudian anak kinestetik menyenangi metode bermain peran. Mereka senang dan pandai meniru gaya dan perilaku orang lain. Ya, dia punya imajinasinya tinggi ya. Kemudian memiliki koordinasi mata dan tangan cukup baik sehingga mampu melakukan gerak-gerakan dengan ritme yang cepat. Oke, seperti itu ya. Nah, tentang anak kinestetik, tadi ciri-cirinya ya, teman-teman bisa lihat, bisa observasi anak-anak didiknya mana yang kinestetik. Jangan dianggap mereka itu perusuh atau mereka itu maaf ya, ada yang mengatakan nakal atau hiperaktif. Jangan kita menjudge anak dengan label yang negatif ya. Kenali ternyata dia anak kinestetik. Nah, perilaku kinestetik ya itu gemar mengulik ya, mencari tahu bagaimana cara kerja sesuatu. Dia tak memerlukan penjelasan orang lain atau membaca buku manual ya. Dia akan mencari tahu sendiri dengan mencoba ya, mengkotak-atik gitu, seperti itu. Mengidentifikasi kecerdasan kinestetik itu anak suka aktivitas yang melibatkan motorik halus dan motorik kasar. Kemudian kelebihan anak-anak kinestetik itu lebih cepat hafal dengan olah tubuh ya tadi ya. Kalau dia menghafal, dia akan sambil bergerak, berjalan, melakukan sesuatu atau dia bereksperimen ya. Dia akan lebih mudah memahami itu. Karena itu gaya belajar anak kinestetik sebaiknya selalu dikaitkan dengan gerakan atau olah tubuh. Misal untuk memahami proses turun hujan ya, anak kinestetik jangan disuruh menghafal kalimat demi kalimat, tapi beri contoh gerakan tangan ya. Biasa dia cepat menangkapnya ya. Bisa juga tentang gaya tarik bumi dengan menjatuhkan bola basket dan contoh lainnya. Ya, kan kita suka ada ya bisa dengan lagu ya, dengan turun hujan. Nah, anak kinestetik tuh ada senamnya atau dengan gerakan ya, bagaimana hujan turun. Nah, dia akan lebih mudah menghafalnya. Kelemahan dari anak kinestetik, cenderung tidak bisa diam ya, apalagi dalam jangka waktu yang lama. Maunya tuh gerak terus ya. Namun kita nggak usah khawatir teman-teman, karena mereka itu anak yang normal dan seiring perkembangan usianya anak kinestetik bisa lebih tenang seperti anak-anak lainnya. Nah, kecerdasan ini melahirkan olahragawan ya, ilmuwan, penulis, artis, ya, musisi, penari, dan tenaga kreatif lain yang memungkinkan otak dan tangan mereka bergerak tanpa mengikuti format yang baku, seperti itu. Oke. Baik, itu saja ya yang perlu kita pahami tentang
anak cerdas kinestetik, atau mungkin kita sendiri mau menilai diri kita sendiri, kita memiliki kecerdasan apa. Ya, itu ciri-ciri yang bisa digambarkan. Oke, quote today-nya adalah keunggulan adalah seni yang dimenangkan oleh pelatihan dan pembiasaan. Aristoteles. Oke teman-teman, itu saja. Silakan bila ingin ada yang ditanyakan atau didiskusikan, kita bahas di WA group, dan mohon menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang diisi akad. Itu saja teman-teman. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kekurangan. Yang salah dan kurang datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan materi ini, saya tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.